oleh sholat anu kurang laksanakan 5 waktu, anu asal 50 waktu. Dan itu terjadi hanya Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Katakanlah bintek lah. Rasul itu dibimbing secara teknis. Jadi anu kasebutkeun ibadah badaniyah anu sakral luar biasa. Ketika dilakukan maka seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan ku malaikat jeung nabi-nabi terdahulu itu dikemas dina salat. Karena nabi dahulu itu salat hanya satu waktu. Adam hanya salat subuh. Jadi anu hurungna diantaranya adalah al-masajid wal buyut, rumah-rumah yang dibacakan di situ Al-Quran. Jadi masjid dan rumah-rumah yang di situ dibacakan Al-Quran. Jadi nyala TV tematak ngajadikeun hurung ke alam malakut. Tapi ketika dibaca Al-Quran itu pasti jadi cantik. Dan Rasulullah itu ketika berangkat mulai dari Masjidil Haram, rute dari awal Masjidil Haram berjalan ke Masjidil Aqsa itu menyelesaikan fenomena alam nasut atau indrawi. Kamari diterangkan. Jadi alam nasut atau indrawi di situ diselesaikan dari mulai rute Masjidil Haram berjalan ke Masjidil Aqsa. Menurut catatan itu seberapa ribu kilo? Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seberapa ribu kilo? 1.500 ya. Komite lepat 1.500. 1.500 km. 1.500 km. Dan itu situs tertua, urutan kedua setelah Ka'bah. Dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi pemborongna, uncaranya nama, pelaku proyeknya adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah 50 tahun, Nabi Adam kemudian ngabangun Masjidil Aqsa. Nah, uncara kendaraan anak, nah pernah pangersa Bahaji Hafid nerangkeun. Jadi orang Barat sampai hari ini meneliti Muhammad Eta bisa naik ke langit, kendaraan anak naon? Sampai hari ini belum ketemu Pak Naib. Naon kendaraan anak? Bejakeun cek Haji Hafid ke orang Barat. Ulah bodoh kata toloyok gitu, nanyakeun cenah ka aing. Buruk bejakeun. Jadi teh nyaon padahal mah buruk teh. Jadi sedangkan kunaon dinamian padahal teh ya sosok nama Kokol Himar Wadunal Bagli. Jadi sosokna di atas keledai lah, jadi sosok bentuknya wallahu alam, tapi orang tidak pernah menyaksikannya. Tapi anu ilustrasikan itu wajahnya perempuan, bukan dijelaskan karena itu kendaraan yang khusus diambil dari surga Firdaus. Jadi buruk itu tidak mempunyai jenis kelamin, itu ayo tuh jenis kelamin nah. Terus buruk itu dinamai buruk itu menurut lugawi diambil dari kata barkin. Barkin itu kilat. Kenapa dinamai si kilat? Karena memang satu langkah itu kecepatannya itu seperti kilat. Jadi lo berangkat itu masa sakilat lah. Maka di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya wajar. Wajar perjalanan bisa lailan. Itu lailan itu kan bagian atau sekelumit dari waktu malam. Jadi karena memang kendaraan AWG spesifik pakai buruk. Menurut hiji pembahasan itu diambil dari kata barik. Barik itu artinya biad. Karena memang warnanya polos putih. Jadi saya yakin warna naon gitu kan. Kudu perlente. Warnanya putih. Lain warna kuning seperti gold kan. Putih. Jadi insya Allah netral karena warna putih. Putih. Nah jadi Rasul kemudian didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, itu yang setia di proses Isra Mi'raj. Kemudian naik buruk, ya pembahasan insya Allah standarnya. Jadi artinya insya Allah tidak akan yang mendebat karena dasarnya tafsir. Kalau ada yang mendebat mungkin diuji materi. Walaupun memang di tarikh-tarikh itu dicantumkan beberapa penjelasan Isra Mi'raj di luar standar. Di luar standar. Bahkan pernah memanggil Roh Abdul Qadir Al-Jailani, Roh Imam Al-Ghazali, pernah transit di Gunung Kop, dan itu di luar standar. Dan di luar standar itu, disiplin keilmuan, jangan pernah menceritakan pengetahuan yang di luar standar. Karena bisa offset, pelanggarannya bisa kufur, atau bisa haram, atau batas minimalnya makruh. Misalkan pengetahuan kita, ada yang tahu misalkan pernah membaca, boleh berwudu dengan air kelapa atau boleh mengkonsumsi daging bekicot misalkan. Karena di mazhab Maliki itu boleh.
Kalau mau dipublikasi bisa buka restoran di Surabaya daging bekicot kan bahaya. Itu contoh salah satu pengetahuan yang tidak boleh dipublikasi. Nah kemudian berjalan terus menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasul itu beberapa kali transit. Yang pertama adalah di Madinah. Dan waktu itu Rasul menamai Madinah itu adalah Madinah Thayyibah. Thayyibah, namanya Thayyibah. Jadi di tarikh itu dinamai kota Thayyibah. Jadi unzul ya Muhammad, kemudian piwarang lungsur tina buruk, kemudian sholat berjamaah, diajarkan wudhu dan lain sebagainya, terus sholat di situ. Kemudian Rasul tidak tahu si Jibril itu daerah naon namina. Nah sugan bisa ya surada yang kayak dicantumkan intinya. Coba disimak. Tapi waktu itu kata Jibril, ieu teh adalah kota Thayyibah. Dan kota Thayyibah itu adalah Al-Madinatul Munawwarah, aya nama Madinah Munawwarah. Dan dulu itu pada masa jahiliyah itu tidak kenal dengan Thayyibah, apalagi Madinatul Munawwarah. Itu terkenal kota yang ekstrim karena di situ berbagai virus dan tidak pernah ada kehidupan. Karena memang setiap ayah anu mencoba domisili di Madinah itu pasti mati. Dan sepanjang sejarah jahiliyah itu kota ekstrim. Dinamai dengan kota Yasrib. La muqama lakum farji'u. Dan di sini tidak ada kehidupan, di Al-Qur'an itu dijelaskan. Silahkan kembali lagi karena setiap yang pernah mencoba mau membuka kehidupan di Yasrib itu selalu mati. Jadi kota yang ekstrim. Nah, Rasul itu sholat itu yang pertama, sholat. Kemudian berjalan kembali dan setelah itu Rasul disuruh turun kembali, kemudian transit di situ, sholat berjamaah. Rasul lagi-lagi tidak tahu, ieu teh Jibril kota naon? Ieu tangkal naon? Ieu teh adalah kota Madian. Madian itu bagian kota dari negara Irak, bagian kota di negara Irak. Madian itu dulu tempat domisili Nabi Syuaib alaihis. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam dulu domisilinya di kota Madian. Jadi kota bagian daripada Irak. Jadi transit nuka dua di negara Irak. Kemudian sholat. Jadi sholat di situ 2 rakaat, banyak 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Nah itu di Sajaratul Musa di bawah pohonnya, sholat di bawah pohon. Lalu mana Nabi Musa alaihissalam ketika lari dari Mesir dikejar Fir'aun, kemudian melarikan diri, hijrah menuju Irak dan pernah istirahat di Sajarah itu, di tangkal kayu itu, disebut Sajaratul Musa, terkenal itu. Dan tiada seseorang yang pernah di situ istirahat terkecuali pasti dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi itu pasti pernah di situ istirahat. Namanya Sajaratul Musa teh nabi. Setelah itu berangkat kembali, kemudian transit di Palestina. Tapi transitnya di Baitul Lahmi. Itu dulu pernah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Baitul Lahmi. Nabi Isa itu spesial luar biasa menurut catatan. Itu ketika kehamilannya untuk 8 bulan. Anu nyaritakeun ngan sabulan. Jadi setiap hari ngagedean we tambah langsung. Terus. Jadi langsung lahiran. Di usia 30 tahun kemudian dilantik jadi nabi. Dibekali kitab. Itu kitab Injil. Kemudian setelah 3 tahun mendakwakan Injil, kemudian diintimidasi, kemudian mau ditangkap dan dibunuh, diangkat ke Allah Subhanahu wa taala di usia 33 tahun. Itu nabi paling dekat karena nabi pangais bungsu mun di urang mah. Paling dekat sih. Jedana tina Injil kana kitab Al-Qur'an itu waktu hampir 650 tahun. Dan kemudian di situ sholat di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu dah sigana sareng Masjid Aqsa. Dekatnya masih negara Palestina, Baitul Muqaddasnya, negara Palestina. Di situ ketika Rasulullah setelah sholat, kemudian melanjutkan perjalanan, nah di situ ada penumpang gelap yang mau ikut Isra Mi'raj. Banyak sebetulnya Rasulullah itu di tengah perjalanan, ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ tipologi kehidupan umatnya itu digambarkan. Dari mulai tipe yang memang provokator, tukang zina, prostitusi, atau pelaku rentenir, dan lain-lain itu digambarkan di situ. Pencipta khutabul fitnah, pencipta berita hoax, di situ sudah diciptakan. Jadi di alam ilustrasi itu Rasul melihat tipologi umat Rasul itu kehidupannya seperti apa.
Bukan talat-talat sama wawalam fenomena ayeuna apa. Nah, cuma di situ memang dimulai prostitusi, tipu prostitusi. Terus penjegal perjalanan. Ya termasuk kan yang namanya mempersulit urusan yang mudah, di situ sudah digambarkan. Para politisi birokrasi yang mengemban amanah rakyat, di situ sudah digambarkan di fenomena itu. Ya kemudian Rasulullah menuju Masjidil Aqsa dan di situ Rasul turun terus sholat berjamaah, bahkan di situ dicatat berjamaah dengan seluruh para nabi yang 124. Jadi sholat berjamaah Pak Didinya sadayana para nabi sholat berjamaah. Nah sebelum badai Mi'raj. Nah di situ pernah ada sosok Ifrit anu memang rek nuturkeun Kangjeng Nabi hayang milu. Jadi selalu ya dari Yahudi itu hayang milu. Perwakilan Nasrani itu hayang milu. Malah sosok dunia ieu aya sosokna anu memang misterius. Tapi waktu itu sosoknya perempuan. Hayang milu tadi sebenarnya ngagoroan ka Kangjeng Nabi, cuman Kangjeng Nabi karena tadi aksesnya sudah dibuang bagian jalur-jalur kiri, akhirnya Kangjeng Nabi tidak pernah menoleh sedikit. Tidak pernah. Jibril berkomentar, andai kata anjeun Muhammad ngareret we kana eta awewe, maka umat anjeun kabeh ge bakal jadi umat anu komersil jeung materialis. Cacak-cacak teu direretnya. Duh. Urang mah segala yang jadi duit wae, salat kudu jadi duit, maca Quran kudu jadi duit, Pan. Khutbah ge di Jakarta mah geus kudu jadi duit. Padahal khutbah teh 2 rakaateun salat. Nah biasana salat duha teh 4 rakaat. Kemudian ketika waktu Jumat anu 2 rakaat ieu gantian ku 2 khutbah. Apa geus aya bargainingna MOU-na di Jakarta mah eta teh khutbah teh aya hargaan. Jadi salat teh diperjualbelikan. Nah kemudian Rasulullah itu berangkat melalui Mi'raj. Nah di situ kan proses Mi'raj itu aya taraje. Mi'raj itu kan taraje. Mi'raj itu isim alat para naik. Taraje. Nah, di situ luar biasa Rasul kemudian berangkat melalui Mi'raj tadi. Nah, emang geus prosesna ti alam dunia teh rek ujung-ujung dunia teh terus rek ditinggalkeun, arek masuk ke alam malakut. Jadi alam nasut indrawi dunia ieu, kemudian alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Nah, terakhir ini alam lahut. Kemudian Rasulullah itu mendapatkan souvenir hadiah luar biasa adalah bentuk oleh-oleh salat anu kurang laksanakeun 5 waktu, anu asal 50 waktu. Dan itu terjadi hanya Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Katakanlah bintek lah. Rasul itu dibimbing secara teknis. Jadi anu kasebutkeun ibadah badaniyah anu sakral luar biasa. Ketika dilakukan maka seluruh aktivitas ibadah anu dilakukan ku malaikat jeung nabi-nabi terdahulu itu dikemas dina salat. Karena nabi dahulu itu salat hanya satu waktu. Adam hanya salat subuh. Jadi lamun ayeuna aya umat Kangjeng Nabi salatna teh ngan sawaktuna subuh, ya itu mungkin telat lahir. Kudu zaman Nabi Adam itu beres sebetulnya. Subuh Nabi Adam, kemudian duhur Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yunus dan Isa. Nah, maghrib Nabi Yakub dan Isa Nabi Yunus. Nah, kemudian ku Rasul dikemas di sana. Nah, jadi ketika Rasul rek ka langit ka hiji wae didinya dipegat ku malaikat Israfil. Jadi terlibat. Malaikat Israfil itu terlibat. Jadi ketika disebutkan arek lebat ka langit ka hiji melalui pintu langit ka hiji. Nah, di situ ada babul hafado, tempat penjagaan malaikat hafado. Kemudian di situ ada malaikat Israfil. Yang malaikat Israfil itu mengurus tentang seluruh kegiatan duniawi, alam dunia, baik cuaca dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ dijaga. Ya, ternyata ketemu dengan malaikat Israfil, kemudian lanjut malaikat mengetuk pintu langit pertama dan ketemu dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu domisilina ayeuna setelah wafat di maya pada ieu tempatnya di langit kahiji. Kemudian naik ke langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan dengan Nabi Yahya, Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Kemudian naik ke langit katilu ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf Nabi nu paling ganteng. Kemudian naik ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Warfa'nahu makanan aliyah di surah Maryam itu dijelaskan. Terus kemudian naik ke langit keempat ketemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit kegenep ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam, pendekar Nabi Bani Israel. Kemudian naik ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruhnya pernah mau ketemu, tapi di langit-langit itu ditentukan terakhir di langit ketujuh. Jadi Rasul tembus alam malakut dari mulai langit pertama sampai 7, kemudian melintasi aras,
kemudian melintasi aras, kemudian kursi. Jadi makhluk paling besar itu Pak kursi. Jadi bumi jismun kalfuro di tafsir itu Pak Naib seperti lamun digambarkeun mah no kokonengna. Kemudian dibungkus ku langit pertama. Jadi bumi teh sebenarnya aya dina jero langit kahiji dibungkus gitu. Kemudian langit kahiji dibungkus ku langit kedua terus. Kemudian dibungkus ku aras paling. Nah, di antara kursi dan aras itu ada Sidratul Muntaha wa indaha Jannatul Maut. Di situ ada surga. Kemudian Rasul berkunjung ke surga, berkunjung ke neraka dan lain sebagainya. Alhasil di situ digambarkan seluruh alam ilustrasi di masa yang akan datang itu sudah digambarkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nah setelah alam malakut kemudian kursi itu tembus. Itu ketika diciptakan kursi paling gede, pernah kursi itu merasa sombong. Mun bahasa urang mah sombong. Gusti cenah sigana teu aya makhluk nu paling gede walti abdi. Ngawadahan kana surga, ngawadahan neraka, langit ka 7 kagena terus jeung bumi. Sigana teu aya makhluk paling gede aras ceuk Gusti Allah tong sombong tinggali di tukangeun aja aya sapas eta aras cenah menoleh ke belakang gitu. Ditinggal itu aya orai rek lagi. Jadi kesimpulan Ustadz Jepri Tinagreg mah jadi panggeunan teh begitu cenah Ustadz orai cenah nya. Itu mah kan artinya Allah tetap mampu menciptakan makhluk yang lebih besar dari itu gitu. Andai kata orang misikeun sombong ya bisa dikarungan pasti. Itu ujung-ujung nama. Nah akhirnya kesanggupan malaikat tetiasa nganterkeun termasuk Jibril hanya ka dieu lah di langit ka-7, kemudian melanjutkan ke mustawan. Terus kemudian melanjutkan ke Rabbul sebagainya ketemu dengan Allah, kemudian berbincang-bincang banyak sekali dan akhirnya Rasul diberi tugas nyata tentang masalah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan cerita yang singkat ini orang sadayana selalu diberi kekuatan ke Allah hidayah taufik kangge ngajaga sholat 5 waktu. Hafidzu alas sholawati was sholati wusta wa qumul lahi qanitin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.